Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nadia Nurfirmansyah sebagai pembicara. Kali ini kita akan membahas mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita simak apa sih tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat itu? Kaidah atau norma berisi perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akan menimbulkan hal yang tidak baik. Berkaitan dengan hal itu, sistem norma berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Artinya saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran-ajaran keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesamanya. Contohnya, dari norma agama adalah perintah untuk beribadah secara rutin, larangan mencuri, dan anjuran untuk berbuat baik kepada sesama. Lalu yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Norma ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, norma hukum adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat berakibat pada sanksi yang tegas seperti denda atau penjara. Lalu yang ketiga ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan dipatuhi oleh anggotanya. Norma ini mengatur berbagai aspek interaksi sosial dan bersifat lebih fleksibel dibandingkan norma hukum. Contoh, norma sosial adalah tata cara berbusana yang sopan, etika berbicara, dan adab bertemu. Lalu yang keempat ada kesopanan norma. Norma kesopanan ini adalah aturan yang berkaitan dengan etika dan tata krama dalam berperilaku. Norma ini mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam berbagai situasi sosial untuk menjaga kehormatan, keharmonisan hubungan antara individu. Contoh, norma kesopanan adalah mengucapkan salam saat bertemu, mengucapkan terima kasih, dan meminta izin sebelum meminjam barang milik orang lain. Lalu yang terakhir ada yang kelima, yakni norma adat. Adalah aturan yang berasal dari tradisi dan budaya setempat. Norma ini diwariskan dari generasi ke generasi, memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga identitas budaya satu kelompok masyarakat. Contohnya adalah norma adat ini upacara adat, penantangan budaya, dan cara-cara tertentu dalam menyelenggarakan peristiwa penting seperti pernikahan dan kematian. Lalu selanjutnya, norma memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan adanya norma, perilaku individu dapat diarahkan sehingga tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Norma juga berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan rasa solidaritas antara anggota masyarakat. Yang pertama, pengendalian sosial. Norma berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang membantu mengatur perilaku individu agar sesuai dengan harapan dan nilai-nilai yang berlaku. Dengan adanya norma, masyarakat dapat menghindari konflik dan ketidakaturan. Lalu yang kedua adalah pembentukan identitas norma, membentuk identitas individu dan kelompok melalui norma-norma yang diikuti. Seseorang dapat menunjukkan identitas dan afiliasinya dengan kelompok tertentu. Hal ini juga membantu dalam memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan.
Lalu yang ketiga, perlindungan sosial. Norma berperan dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat memiliki panduan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, serta dapat tercipta lingkungan yang aman dan adil. Lalu yang keempat, pembelajaran sosial. Norma membantu dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan mengintegrasi nilai-nilai, aturan, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan berperan secara aktif dalam kehidupan sosial. Jadi, itu adalah sedikit penjelasan mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Untuk teman-teman semua yang saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.